Kenapa korupsi sangat susah hilang dari negeri ini? Ya karena ternyata masyarakat kita juga masih banyak yang mentalnya itu mental koruptor. Kemarin ada berita viral pengangkut bawang dijarah rame-rame oleh warga. Lalu ada juga sebuah truk pengangkut susu kaleng yang kecelakaan. Terus warga ramai-ramai datang, tapi bukan untuk membantu si supir truk, tapi justru menjarah susu kaleng yang berserakan di jalan. Gimana kita mau lawan korupsi kalau ternyata masyarakat kita masih banyak juga yang mentalnya itu mental rampok? Ada kesempatan dikit sikat, ada orang yang kecelakaan bukannya ditolong malah dijarah. Orang-orang yang modelannya kayak gini, jadi rakyat aja sudah merampas hak orang lain. Apalagi kalau dia menjadi pejabat, kemungkinan besar juga pasti bakal korupsi. Kalau ada yang bilang, ini kan cuma bawang, ini kan cuma susu kaleng, harganya juga nggak seberapa kok dibandingkan apa yang dikorupsi oleh para koruptor. Sini, tak kasih tahu. Justru karena ini adalah sesuatu yang nggak seberapa. Gimana kita mau bebas dari korupsi kalau sesama rakyat kecil aja kita saling rampas-merampas hak orang lain? Yang namanya maling, ya tetap maling. Mau sekecil apapun itu, kalau sudah mengambil hak orang lain dengan paksa, itu namanya tetap maling. 21 Februari 2025 kemarin, sebuah truk yang membawa kasur kecelakaan di tol Cipularang. Yang mengkhawatirkan di situ adalah bukan sekedar kecelakaannya, tetapi warga yang datang ke sana bukan untuk membantu, tapi justru untuk menjarah kasur yang dibawa itu. Cukup mengerikan, cukup miris, sedih mendengar bagaimana masyarakat Indonesia yang konon katanya dulu itu adalah orang yang tenggang rasa, orang yang baik, orang yang bergotong royong. Sekarang bergotong royong bukan untuk membantu orang lain, membantu orang yang kesusahan, bergotong royong untuk menjarah barang milik orang lain. Tapi lagi-lagi betapapun kita miris, kita sakit hati, kita terganggu dengan berita itu, kita tahu bahwa itu adalah fenomena biasa di masyarakat, itu adalah hal yang lumrah. Bahkan di tahun ini, di awal tahun ini, ada beberapa kejadian serupa yang seperti itu. Misalkan 28 Januari 2025, ada mobil pick up di Sumatera Utara, bawa duren, kecelakaan, itu bukannya ditolongin tapi dijarah. Yang dijarah apa? Durennya dijarah. Kemudian STNK-nya diambil. Kemudian uang si sopir yang di dompet yang 1,5 juta untuk ongkos, itu juga diambil sama warga, sama masyarakat. Masyarakat ngomongnya apa? Berkah. Itu yang dikatakannya. Dan yang luar biasanya apa? Ini bukan hasil spontanitas. Ini terencana. Jadi setelah terguling, warga datang berkerumun bukan untuk membantu, tapi untuk memantau situasi. Banyak di antara mereka yang pulang dulu ke rumah, bawa karung. Baru kemudian membawa pulang duren-durennya. Kalau sampai pulang dulu bawa karung, itu artinya apa? Ini sudah nir etika, ini sudah nir empati, ini sudah benar-benar keterlaluan. Dan ada kejadian yang lain lagi, 4 Februari 2025. Box besar, Wingfood, itu kecelakaan, terguling, nyuksruk di trotoar, pembatas jalan, maaf. Gara-garanya menghindari motor yang sen kiri belok ke kanan. Apa yang terjadi setelah itu? Ya, lagi-lagi dijarah. Bayangkan Baraya, yang dijarah itu apa? Air mineral. Sekelas air mineral aja dijarah gitu. Kita berpikirnya kalau misalkan batangan emas mungkin dijarah tuh ya oke lah. Ini mah air mineral di mana orang bisa membelinya dengan sangat murah pun dijarah dengan yang seperti itu. Inilah bencana kemanusiaan dan bencana mental, moral, etika di Indonesia. Apakah Baraya menyadari fenomena semacam ini? Fenomena ini sudah terjadi puluhan tahun. Diperkirakan sejak tahun 1980-an memang sudah kejadiannya seperti ini. Kalau ada bencana, dijarah. Bahkan Baraya cek misalkan koran Sindo atau Baraya cek Kompas, itu sampai di Google itu menawarkan berita penjarahan hari ini gitu. Saking seringnya fenomena yang seperti itu. Bahkan ada lagi misalkan tahun 2019, ada truk yang di belakang nabrak truk yang di depan gara-gara rem blong. Yang menyebabkan apa? Sopir dan kernetnya meninggal dunia karena terhimpit badan truk. Lalu yang dia lakukan oleh masyarakat bukan menolongnya, tapi malah menjarah isi dari truknya. Apa isinya? Jeruk. Cuman jeruk doang. Warga masyarakat, bukan satu orang. Kalau satu orang oknum lah. Kalau dua orang oknum lah.
Ini mah warga masyarakat yang ada di situ ngelihat bencana itu terjadi, ada kematian di situ 2 orang, warga masyarakat malah menjarah jeruknya saja. Mengerikan, itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, kita bertanya-tanya kenapa sih masyarakat Indonesia yang konon katanya ramah, konon katanya religius, sampai rela gontok-gontokan demi orang, demi agamanya, tapi masalah yang seperti ini kok mereka rela, kok ikhlas. Mereka menghancurkan ekonomi orang lain, mereka membuat orang lain hidup merana, bahkan orang lain mati demi jeruk. Kenapa bisa seperti itu? Agama selalu jadi tameng untuk mengubah persepsi, membenarkan apa yang mereka lakuin salah. Bukannya empati atau membantu, sejumlah warga ini justru berebut telur yang tercecer setelah mobil pickup pengangkut telur bertabrakan dengan truk. Bukti ketidakramahan orang Indonesia, bukannya menolong seorang supir truk yang mengalami kecelakaan, warga malah menjarah ikan lele muatannya, sampai-sampai sang sopir menangis, guys. Oke, like dulu yang merasa orang Indonesia. Meski dinobatkan sebagai salah satu negara paling ramah di dunia, tapi dalam kenyataannya Indonesia tak seramah yang orang luar kira. Seperti sebuah truk bermuatan ikan lele yang dikemudikan Edi terguling di area persawahan di Jalan Randusari, Subang, Jawa Barat pada Kamis 14 Februari 2022 lalu. Beruntung dalam kecelakaan itu Edi berhasil selamat. Hanya saja puluhan ikan lele yang dibawanya dijarah oleh warga. Edi tak dapat berbuat banyak. Ia hanya pasrah sambil menangis melihat ikan lele yang dibawanya terjatuh dan dijarah warga. Selain tega menjarah lele, warga pun tak ada yang berusaha menenangkan sang sopir truk yang sedang menangis. Edi mengatakan saat truknya terguling, warga sekitar yang berkumpul di lokasi dikira akan menolong, namun mereka malah berebut untuk menjarah lele-lele yang ia bawa. Polisi yang ada di sekitar lokasi kejadian sudah menegur warga agar tidak mengambil lele-lele tersebut, namun tidak diperdulikan. Ada kecelakaan tragis, kernetnya sampai meninggal, tapi yang dipikirin warga malah rebutan telur. Kejadian ini tuh viral di media sosial Minggu pagi di desa Aik Batu, Sumatera Utara. Jadi sebuah pickup itu tabrakan sama truk gara-gara ngambil lajur terlalu ke kanan. Akibatnya, kernet pickup seorang pemuda bernama AH luka berat dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Logikanya harusnya warga ikutan nolong korban dong. Tapi apa yang terjadi? Dari mobil pickup yang terguling ini, telur-telur yang berserakan di jalan, malah pada diambil sama warga-warga. Ada yang ngumpulin di kantong, ada yang bawa di kresek, bahkan ada yang ambil pakai baju sendiri. Yang lebih miris dari keterangan keluarga korban bukan cuma kehilangan nyawa orang yang mereka sayang, tapi juga kehilangan barang-barang milik AH. Dompetnya hilang, KTP-nya raib, ponselnya lenyap, bahkan jam tangannya pun ikut hilang. Curious people, gimana menurut lu? Gua nggak tahu ini soal krisis ekonomi atau krisis empati, tapi serius, apa segitu langkanya telur dibandingkan hati nurani? Keluarga korban udah minta barang-barang AH ini dikembalikan. Semoga aja masih ada hati nurani yang tersisa agar barang-barang almarhum ini dikembalikan. Komen di bawah, gua pengen tahu pendapat kalian. Sebuah video yang memperlihatkan warga menjarah supir brand dari truk yang kecelakaan di Jalan Raya Langut, Indramayu. Peristiwa itu terjadi pada Senin 21 Agustus kemarin. Dalam video tersebut, tampak beberapa warga mengambil susu yang jatuh di jalan dan membawanya ke atas motor. Allah, lihat orang-orang di depan. Kejadian itu berawal saat truk melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Kemudian truk hilang kendali dan menabrak median jalan karena sopir mengantuk. Video tersebut kemudian viral dan banyak netizen yang menyayangkan hal tersebut terjadi. Tuh mau kasur tuh, oi. Tuh ayam mau kasur tuh, oi. Nah, iya rek mau kasur ya. Tuh kan cek orangnya mau kasur. Tuh kan dadah anjing. Astagfirullahaladzim, batur kena musibah. Parah. Barang yang diangkut dijarah semua. Dan apa yang kamu ini yang hilang apa? STNK Pak, duit habis Pak. STNK dan uang tunai. Uang tunai berapa? 1,5 juta, Komandan. Raib dijarah oleh masyarakat sini, Komandan. Iya barusan. Pak, mobil potong, depan bulog. Berebut orang ini, berebut. Kita